Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 3, kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang CAFTA, Cina ASEAN Free Trade Area. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rin Aisyah. Saya Syakar Radit. Baik, perkenalkan nama saya Syakar Radit. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang CAFTA atau Cina ASEAN Free Trade Area. Merupakan hubungan yang erat antara Cina dan negara-negara ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2002 dan dimulai berlaku pada tahun 2010. Latar belakang utama CAFTA adalah keinginan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Cina dan ASEAN dengan tujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut. CAFTA juga dimaksud untuk memperkuat hubungan regional dan meningkatkan integrasi ekonomi antara Cina dan ASEAN. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat CAFTA. Tujuan utama CAFTA ASEAN China Free Trade Area adalah menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih bebas dan adil antara negara-negara ASEAN dan China dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif bea masuk. Diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi di kawasan ini. Secara lebih spesifik, tujuan CAFTA antara lain: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3. Meningkatkan daya saing industri, 4. Mendorong integrasi ekonomi regional. Manfaat utama CAFTA: 1. Meningkatkan perdagangan, yaitu penghapusan atau pengurangan tarif bea masuk untuk banyak produk. Terus juga memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia ke pasar Cina yang besar. 2. Investasi yang meningkat, yaitu masuknya investasi asing langsung FDI dari Cina ke berbagai sektor di Indonesia. Transfer teknologi dan pengetahuan dari perusahaan-perusahaan Cina dan juga terbukanya peluang kerja baru. 3. Pertumbuhan ekonomi, yaitu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. 4. Integrasi ekonomi regional, yaitu memperkuat kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Cina. Terima kasih. Saya Rina Aisyah Johan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan dampak bagi Indonesia. Jadi, struktur CAFTA atau Cina ASEAN Free Trade Area tidak memiliki struktur organisasi formal seperti organisasi internasional dengan sekretariat atau badan pengarah. Implementasi CAFTA dilakukan melalui kerjasama bilateral antara Cina dan setiap negara anggota ASEAN. Mekanisme kerjasama yaitu perundingan bilateral, komite gabungan, KTT ASEAN Cina, dan CAFTA dijalankan melalui kerjasama bilateral dengan mekanisme perundingan, komite gabungan, dan pertemuan tingkat tinggi. Nah, jadi dampak bagi Indonesia CAFTA atau Cina ASEAN telah membawa dampak yang signifikan bagi Indonesia, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan perdagangan, investasi asing, dan akses pasar. Dan dampak negatifnya adalah persaingan yang ketat, defisit perdagangan, dan ketergantungan pada Cina. CAFTA memiliki dampak yang kompleks bagi Indonesia dengan potensi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memaksimalkan manfaat CAFTA dan meminimalkan dampak negatifnya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.